Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling kanan dulu, Ustaz. Ayo, Ustaz. Siap, insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Syarif. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah orang tua memberikan pilihan hidup kepada kita semuanya tentunya berdasarkan pemahaman orang tua terhadap agama. Karena ada orang tua yang nggak paham agama kemudian memberikan pilihan, ternyata pilihan itu salah. Contoh seperti memaksakan jodoh yang ternyata jodoh yang dipaksakan ini buruk. Maka ini nggak bisa. Nabi Ibrahim ketika memberikan kepada anaknya waktu berkunjung ke rumah anaknya, kemudian dia ternyata istrinya kurang baik, maka Nabi Ibrahim memberikan solusi untuk mengganti kusen rumahnya. Maka para ulama menjelaskan di sini, bolehnya seseorang kemudian memberikan saran ketika dia faham benar-benar. Karena Nabi Ibrahim di sini, dia seorang nabi dan seorang yang paling bertakwa sama Allah, dan dia faham bagaimana kemudian seseorang itu menjalankan rumah tangga. Maka Nabi Ibrahim memberikan pilihan, maka saat itu Nabi Ismail langsung nurut. Karena ngerti orang tuanya bagaimana. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang dia nggak punya background agama, kemudian ternyata memaksakan jodoh yang ternyata jodoh itu kurang baik. Maka di sini seorang anak laki-laki dia punya pilihan. Ya, terkadang ada kejadian juga, subhanallah, di Saudi. Ada seorang anak perempuan yang dia itu dilamar bolak-balik sama orang, bahkan orang itu baik-baik, dihalangi sama orang tua sama saudaranya. Kenapa? Karena ternyata anak ini ya punya usaha yang dimana orang tua dan saudaranya manfaatkan. Dia nggak kepingin begitu nikah nanti kemudian ternyata dia tidak bisa memberikan kepada orang tuanya. Dihalangi bertahun-tahun di situ. Dan subhanallah ini yang terjadi. Terkadang kasus-kasus seperti ini yang terjadi. Makanya ketika orang tua punya pemahaman, maka dia bisa memberikan kepada anaknya sebuah solusi. Karena ketika anak nurut sama orang tua di jalan yang benar, maka tentunya Allah berikan keberkahan di situ. Maka Allah SWT mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsana ini bahkan pasangan kita itu punya hak terhadap kita lebih daripada orang tua di masalah nafkah. Tapi masalah yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa tetap ke orang tua. Ya, karena ketika anak nurut sama orang tua, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Saking ridhonya sampai Uwais Al-Qarni punya satu kelebihan yang dimana bisa mengungguli para tabi'in. Bahkan dalam doanya mustajab Rasulullah nyuruh para sahabatnya untuk minta doa karena Allah ridho kepada Uwais di satu kondisi. Sampai kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah dibanding dengan taat kepada ibu. Ini konsepnya. Jadi orang tua itu punya peranan penting di hidup kita. Tapi kalau orang tua kemudian dalam kondisi tidak paham agama, maka kita kondisi yang berbeda di sini. Karena memang ada namanya bakti sama orang tua yang kafir. Bakti sama orang tua kafir. Ulama mengatakan di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Istilah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ada yang mengatakan bahwa cukup engkau dengan memenuhi kebutuhan hartanya dan berbuat baik sama dia. Karena orang tua yang kafir ini tetap punya hak kita untuk berbakti sama orang tua. Tapi ada posisi yang kita nggak bisa nurut kalau ternyata sarannya dia buruk. Karena la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Jadi orang tua bukan segala-galanya, tapi ada garis bawah yang kemudian kita ada batasan ketika bersinggungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Fadlan bisa nambahkan Ustaz Fadlan. Insyaallah, tamam. Untuk Ibu sekarang satu pertanyaan Ibu bisa disampaikan. Ada pertanyaan. Oke, satu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya tanya ada berdasarkan kisah nyata. Ada pasangan suami istri Ustaz, mereka menikah sudah sekitar 17-18 tahun. Namun selama itu tuh istrinya menolak untuk memberi nafkah batin kepada suaminya. Tapi dan istri ini
menyuruh suami itu sampai bekerja ke luar negeri. Alhamdulillah suaminya ini bekerja di Mekah di sebuah hotel. Tapi sebelum itu suami sebenarnya mengajak istrinya untuk ikut. Namun istrinya menolak dengan alasan mereka ini punya peliharaan kucing yang sangat banyak 20-an gitu Ustaz. Jadi demi kucingnya ini istri menolak ajakan suami untuk ikut ke bekerja di Mekah. Walaupun mereka juga punya keputusan untuk membawa istri kucing-kucingnya ini salah satu pasien. Ada lagi yang Pertanyaan apa Ibu? istri seperti itu atau pasangan seperti itu bagaimana? Dengan suami juga fine-fine aja gitu dengan treatment seperti ini. Walaupun tadi itu harus menuntut untuk dinafkahi secara materi gitu. Ditujukan ke Ustaz siapa Ibu? Ditujukan ke Ustaz siapa? Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq. Iya. Tunggu. Ana jadi kepikiran sama kucingnya itu. Nah, jadi sekarang posisi suami istri itu ada di mana? Istrinya ada di Surabaya, suaminya ada di Mekah. Bukan di Surabaya, di luar kota tapi di Indonesia. Oke, suaminya ada di Mekah. Ya, ini sang suami sedang break ya, tapi insya Allah sebentar lagi akan berangkat lagi ke Mekah Ustaz. Jadi sang suami sudah 17 tahun nggak dikasih nafkah batin. Iya, tapi dia itu baru bekerja di Mekah ini baru 1 tahun akhir ini. Oke, siap. Jadi selama 17 tahun di Indonesia itu nggak pernah ada nafkah batin dan suami nggak ada masalah. Iya. Ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu loh? Oke, siap. Siap. Pertanyaan yang menarik sekali jemaah ya. Apakah itu tidak dianggap zalim? Iya, sebenarnya kalau sang suami marah, maka istri dianggap zalim. Makanya Rasul SAW ketika mengatakan idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi fabata ghadban la'anathul malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lalu istri itu nggak mau, tidak nurutin permintaan suami, lalu sang suami ini bermalam dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Tapi kalau sang suami ini memaafkan istrinya, karena boleh jadi memang ada sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu kenapa istrinya selama bertahun-tahun seperti itu tidak melayani suaminya. Berarti kan tidak ada anak ini Bu, betul? Yang ada anak kucing. Nah, tidak ada anak kan? Tuh, tidak mau punya anak. Boleh jadi memang ada masalah dalam perempuan itu, mungkin di fisiknya juga ada masalah ya. Dan suami memaklumi hal itu, menerima kondisi tersebut, maka insya Allah nggak ada masalah, tidak dikatakan zalim karena dia menerima. Itu haknya suami yang tidak diberikan oleh istri dan suami meridhai hal itu. Seperti contohnya ada suami yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya menerima hal itu. Karena memang suaminya mungkin sakit, nggak mampu ya. Lalu sang istri memaafkan suaminya atas nafkah yang seharusnya dia berikan, maka dia telah menggugurkan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana kira-kira Ustaz Mariono? Ya Allah Ustaz. Loh, cukup. Tambahan Ustaz. Apa Ustaz? Anak kucing ini Ustaz. Iya, jadi insya Allah seperti itu. Ana alhamdulillah ada kesepakatan dari semua Ustaz. Jadi kalau ana salah, semua salah Ibu ya. Jawabannya harus siap nanggung salah Ustaz. Iya, jadi kalau tidak ada keributan, kita nih yang di luar rumah tangga orang nggak perlu mengintervensi. Jangan kita anggap nih rumah tangga tidak sehat itu. Boleh jadi ada masalah, ada kesepakatan di antara keduanya dan keduanya saling ridho. Selesai sudah alhamdulillah. Karena memang ada masalah yang tidak perlu keluar dari pintu rumah kita atau tembok rumah kita. Barakallahu fiik.
Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya? Itu dibantu insyaallah. Waalaikumsalam. Ini dari Bandung. Jadi kita akan terkait dengan luka masa lalu. Saya juga perlu mempelajari beberapa waktu terakhir itu. Ternyata ada luka masa lalu itu disebabkan karena memang satu mungkin kondisi rumah tangga orang tuanya yang bercerai, atau kemudian ada juga pola asuh yang sangat keras itu. Misalkan seorang anak itu dia dapat lapor dari bapaknya malu-malu waktu dihubungi di mana kayak gitu kan. Nah, yang ditanyakan dan sekarang saya adalah bagaimana agar simbol pasien tadi tidak mengganggu untuk mereka yang belum menikah ketika nanti menikah, ataupun untuk yang sudah menikah ketika trauma itu timbul tidak sampai menyakiti pasangannya. Dan ketika mereka yang sudah menikah dan punya anak, jangan sampai misalkan karena pola asuh atau karena perceraian itu tuh menimbulkan anak-anaknya itu bisa boleh traumanya. Ustaz Kayaknya Mario kita yang kanan. Ustaz Syafiq yang jawab. Terus no. Ustaz Mario no. Ustaz. Yo, nemenin. Sekarang Ustaz Syafiq mewajibkan untuk dijawab. Ustaz. Ayo Ustaz. Silakan Ustaz Mario selaku pembina keluarga Islam. Pembina ya? Harus jawab kalau pembina. Ya. Pembina beliau. Oh, Masya Allah. Kesepakatan berubah. Ayo Ustaz. Ayo Ustaz. Bismillah Ustaz. Saya nanti dibantu Ustaz yang menambahkan sedikit. Yang pertama bagi saya, apa yang aku sampaikan itu sudah kebaikan yang bisa aku jalankan. Tentu saja antum merasakan bahwasanya ada beban dari antum mungkin dari pendidikan masa lalu, antum tak mau bagaimana antum merasakan maka dan juga setelah disampaikan Ustaz Taufik tadi dari pengajian yang ada kita menjadi publik. Kita sudah tahu tinggal kita amalkan, tinggal kita praktekkan. Ya, ana perintahkan Ustaz Fadlan. Ambil mic-nya Ustaz. Ayo terus no. Ayo Ustaz. Loh, ayo ini sudah diperintah Ustaz. Kan kesepakatan nemenin ana antum Ustaz. Ayo Ustaz, fadhal Ustaz. Usahakan Ustaz, usahakan. Yopo Ustaz iki. Loh ayo, loh nanti anak kan nambahin. Ya Ustaz Fadlan. Ayo, Ustaz. Jangan menyampaikan agak ilmu ya. Wasil Ustaz. Nah, habis itu Ustaz Fadlan. Ya. Kita tahu bahwa ujian hidup ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan jalan hidup masing-masing dengan masing-masing cobaannya. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basir. Allah jadikan satu dengan yang lain di antara kalian sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Dalam tafsir seakan-akan ujian itu kayak belah manusia jadi dua. Orang yang tambah dekat sama tambah jauh. Ya, dan bahkan kadang-kadang syaitan itu buat masalah itu jadi tambah berat. Seakan-akan padahal sebenarnya ringan. Kita harus pahami setiap orang dengan ujiannya masing-masing. Ya, makanya kalau kita melihat kehidupan dunia ini, maka lihat ke bawah. Untuk ilaman huwa asfal minkum. Supaya apa? Supaya kita nggak kufur sama Allah dan kita bisa mensyukuri apa yang Allah kasih. Bisa jadi ujian kita dapetin lebih ringan, jauh daripada orang-orang yang sekitar kita yang terkadang lebih berat tapi mereka nggak cerita. Makanya atas biru solusinya satu. Apakah kalian bersabar mau balik sama Allah? Sabar itu wukufun ma'al bala birusnil adab. Ulama mengatakan di antara sabar bentuknya adalah bersikap baik ketika menghadapi ujian. Dengan cara kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Para nabi itu ujiannya kurang apa coba? Kalau kita ngelihat mungkin kita akan trauma ketika ngadepin itu. Tapi kenapa para nabi survive? Mereka manusia biasa. Tapi prinsipnya satu. Mereka meyakini bahwa Allah akan nolong terus-menerus. Nabi Yakub mengatakan innama asqubati huzni ilallah wa alam minallahi ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihan dan kesusahanku dari masalah yang kecil sampai yang besar semuanya dikeluhin sama Allah. Sampai para ulama mengatakan curhat sama Allah itu sunnahnya para nabi.
Sampai masalah yang nggak masuk akal sekalipun bisa diterima. Kenapa? Karena mereka tahu jawabannya dari Allah, yang orang-orang nggak tahu pada umumnya. Makanya di sini seakan-akan ujian itu buat kita jadi tambah dewasa. Antum tahu nggak? Bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, terkadang Allah buat kita kena masalah sampai lubuk tembok. Istilahnya kanan kiri nggak ada bisa nolong. Langsung di situ kita sadar kita butuh sama Allah. Kalau tanpa ujian, hidup kita akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Malah orang-orang yang Allah siksa dibuat dunianya mulus. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukira bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Orang-orang yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla dibukakan semua pintu kesenangan. Bahkan hampir-hampir mereka tuh gak ngerasain masalah dunia. Dibuat mereka mau apa dikasih sama Allah Azza wa Jalla, sampai mereka mendapatkan puncak kesenangan. Dunianya dapat anak banyak, rezeki melimpah ruah, tapi mereka kufurnya tambah luar biasa. Di ujung hidupnya Allah adab, akhadnahum baghtatan. Diadab, kata Imam Katsir, dalam kondisi sedang maksiat, lalai sama Allah. Makanya ujian ini sebenarnya tanda cinta Allah kepada hambanya. Kalau kita nggak dapat ujian, antum nggak akan pernah berpikir bahwa anak seharusnya sama anak jadi tambah baik. Kalau tanpa ujian nggak mungkin statement itu akan keluar dari mulut antum. Betul apa enggak? Jadi seakan-akan ujian mendewasakan hidup kita untuk semakin mengerti bahwa kita harus terus beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Itu prinsipnya. Di antaranya dengan suatu Terus no Ustaz. Nah, pertanyaan jangan dilanjut sampai Ustaz Fadlan jawab. Kasih. Jangan pertanyaan mari. Bubar kita sudah. Bubar. Ayo Ustaz. Ya ini kepeksa gitu nih. Baik, seperti yang disampaikan Ustadz Syarif tadi, bahwa Allah itu kalau cinta sama hamba, Allah kasih ujian. Dan ujian itu kalau menimpa orang yang beriman atau menimpa orang Islam, baik itu orangnya baik maupun orangnya jahat, sama-sama tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menimpa antum atau bukan antum tapi orang yang semisal antum tadi kena broken home dan seterusnya, justru itu cara Allah untuk menjadikan antum bisa bermuamalah kepada orang-orang tidak seperti masa lalu antum. Jadi semakin sayang sama anak. Orang Arab bilang at-tufulatu la turja', masa kecil tidak bisa dikembalikan. Maka mungkin dulu kita tidak mendapat itu dari orang tua kita sibuk sampai terjadi perceraian, maka sekarang kita mengambil ibrah. Masa kecil tidak akan kembali. Maka ini juga nasihat bagi kita semua, sayangi anak-anak kita. Cintai anak-anak kita. Masa kecil akan berlalu dengan cepat. Dan mungkin kita tidak mendapatkan itu dari orang tua kita, tapi kita harus berusaha memastikan anak-anak kita mendapatkannya. Dan kalau kita ingat, di antara doa kita kepada orang tua kita itu kan yang sering dijadikan oleh para ulama dalil untuk berbakti ke orang tua. Kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi anak harus berbakti kepada orang tua dengan cara berdoa ini. Tapi kalau kita pahami lebih detail, justru di dalam doa ini itu ada perintah untuk berbuat baik sama anak. Kenapa? Karena di situ dikatakan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi keduanya ya Allah sebagaimana keduanya menyayangi aku. Berarti kasih sayang yang Allah berikan kepada orang tua sejauh mana ya yang dulu orang tua itu ngasih ke anak. Maka dulu yang lewat-lewat qadmadah, kita tetap berpositif thinking, doakan ibu kita, gak boleh sakit hati ya. Meskipun ada trauma masa lalu, kita berdamai dengan keadaan, maafkan orang tua kita. Dia punya fadl yang banyak, meskipun demikian, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Dan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk berbuat baik, menyayangi, harus ada waktu untuk anak-anak kita. Ini karena kepaksa jadi saya paksa kayak gitu tadi ya. Aslinya kayaknya nggak nyambung dari jawabannya itu. Terus aku kepikiran jadi tak jawab kan. Jazakallah khair. Iki terpaksa api iki ngono. Ya apa ceritane Masya Allah. Iya, menyimpulkan. Paling enak kan menyimpulkan dari 3 ustadz ini jamaah. Ya sepertinya memang kita itu harus memandang kepada kelebihan mereka, bukan kepada kekurangan mereka. Karena yakin Bapak antum punya kelebihan.
Tapi kenapa antum harus mengingat dipukulnya? Kenapa antum harus mengingat keributan yang terjadi di rumah ya? Ana ingat dengan seorang perempuan ya. Dia berangkat umroh, dia cerita bahwasanya bapaknya itu melakukan KDRT sama ibunya. Ketika anak ini, dia dua bersaudara perempuan, yang satu kelas 4, yang satu kelas SD, kelas 1. Pada waktu bercerai bapaknya. Jadi kakaknya itu melihat langsung bagaimana ibunya dipukulin sama sang bapak. Akhirnya bercerai. Ketika terjadi perceraian, bapaknya menikah, ibunya tidak menikah. Dua anak ini dibesarkan sama ibunya. Dan subhanallah, ibunya itu wanita soleha. Dia cerita ibu anak itu nyuci baju di rumah tetangga sampai kita besar, Ustaz. Ketika kita besar, subhanallah, dua perempuan ini sukses, kaya raya. Bapaknya moro, jemaah, datang. Subhanallah, ibunya ngomong apa? Nah, itu bapak kalian berdua. Sampai kapanpun itu bapak kalian berdua. Engkau punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Sampai kapanpun. Karena memang kewajiban kita berbakti sama orang tua itu bukan kalau orang tua kita soleh. Tadi Ustaz Syarif sudah nyampaikan. Kita wajib berbakti kepada orang tua yang soleh, yang baik, yang merawat anak-anaknya. Kita wajib berbakti kepada orang tua yang fasik. Bahkan kita tetap wajib berbakti kepada orang tua yang kafir, yang nyuruh anaknya berbuat kekufuran. Tetap kita disuruh berbakti. Kenapa? Karena kita melihat ada kelebihan orang tua kita ini. Apa? Dia bapak kita, dia ibu kita gitu. Yang kalau tidak ada keduanya, kita nggak ada. Memang tadi udah jelaskan sama Ustaz Syarif bahwasanya ya kalau perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah, kita nggak taat. Tapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan antum belajar dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya luka yang sangat mendalam. Disakiti sama siapa? Sama saudara-saudaranya. Dibuang jemaah. Dijual Nabi Yusuf. Tapi apakah akhirnya Nabi Yusuf menyimpan? Kalau antum menyimpan trauma itu, antum akan terus sakit hati. Dan tidak enak sakit hati. Apakah bisa diobati? Bisa. Dengan melihat kepada kelebihan. Dengan terus memaafkan. Dan dengan yakin bahwasanya kita ini punya banyak salah sama Allah SWT. Maka jangan fokus sama kesalahan orang tua kita. Lihat kepada kelebihan orang tua kita. Karena kita juga punya banyak kekurangan. Ngono kira-kira Ustaz ya. Bismillah. Ya Pak Ismari. Malas. Karena keterbatasan waktu, Alhamdulillah ya Allah. mungkin bisa, karena saya kan jawab sebulan macam bisa satu Haryono, bisa sudah closing statement. Saat yang lainnya ini amin gitu Ustaz. Antum yang closing statement sambil doa Ustaz. Terus buka meneng. Closing ini tutup Ustaz. Kok buka Ustaz ini? Ustaz mau buka lagi. Apa yang disampaikan Syekh tadi, ada kalimat yang mengingatkan saya dari Ustaz Nawai Rahman saat itu kita yang semester 4 akhir di Ustaz, dia menyampaikan nanti kalian yang rumah tangga, ya, ketika rumah tangga itu merupakan rumah tangga ini, berapapun uang yang ada, kontrak dibuat, ya, bahasa suara boleh kontrak, terus nanti belum mampu orang yang kontrak yang dulu, karena itu adalah rumah tangga. Jika ada sesuatu dari, jangan sampai keluar hingga menjadikan kabar kita beri diri kita, dan juga orang keluar sebenarnya kayak urusan di rumah tangga ini. Jadi kesimpulannya dalam rumah tangga, ya kita punya rumah tangga kita. Membangun rumah tangga kita fokus untuk membangun apa yang ada dalam keluarga kita. Terus ambil yang lain, terlalu sibuk dengan nilai, terlalu sibuk dengan apa yang ada di medsos. Ya, dan nanti sampai kembali sakit, yang menimbulkan ambil kelebihan dan ada pada diri, pada pasangan. Imam Ahmad tadi sudah sampaikan bagaimana membuat kesepakatan dengan istri di awal malam pertama pernikahan. Sehingga dengan kesepakatan itu apa yang ada kelebihan pada
pasangan kita itu akan sendiri kita lebih menegang, lebih erat hubungannya dengan pasangan kita. Tapi kalau kita mencari yang namanya kelemahan-kelemahannya, tidak akan selesai, malah akan menjadikan setan masuk, akan menjadikan jauhnya hati kita ujung-ujungnya walhamdulillah sampai itu yang bisa di-closing. Iya, dengarkan tadi penjelasan dari Ustadz Mariono, lakukan dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Loh, kan menguatkan apa yang disampaikan beliau, nah jamaah. Fadhal Ustaz Syarif. Ya sudah, antum tambahin tutup kunci mana? Ya. Bukan closing, ini dibuka lagi, open jangan dibuka. Ini dibuka ditutup lagi. Buka tutup, Ustaz. Ya. Kita juga harus tahu bahwa yang milihin pasangan kita itu Allah. Ya. Kita tahu rumah tangga itu dimulai dari sakinah. Dan sakinah itu yang ngasih Allah. Allah katakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah. Sakinah di ayat ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di 2. Ketenangan sama kekuatan jiwa. Itu sakinah. Nah, kunci ini ketika kita dapetin sakinah, maka Allah akan kasih dua sisanya. Mawaddah sama rahmah. Jadi nggak mungkin rumah tangga bisa saling pengertian kalau nggak sama-sama ngingetin balik sama Allah. Makanya ada satu hadis Nabi SAW menjelaskan rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami bangun di malam hari kemudian sholat. Tsumma ayqadha imra'atah. Kemudian bangunin istrinya. Ini namanya ngajak sakinah bareng. Karena kalau kemudian pasangan dua orang ini saling sholat malam, saling deketin diri sama Allah, subhanallah, mereka akan bisa saling melihat kelebihan. Tapi kalau kemudian nggak dibangun dengan deketin Allah bersama-sama, mereka akan fokus sama kekurangan. Karena ingat, tenang itu ciri khas orang mukmin. Orang mukmin itu jalani hidupnya tenang dan nggak pernah stres. Justru orang-orang yang berpaling dari Allah, Allah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah buat hidupnya sempit dengan cara apa? Disempitin hatinya. Sehingga mereka akan susah ngelihat kelebihan orang. Selalu mereka akan mengatakan kenapa ini dolim seperti ini, kenapa itu gini, kenapa ini gini. Seakan-akan yang dia petani orang adalah kekurangannya semua. Padahal kekurangannya terbesar ada pada dirinya. Antum tahu nggak? Kadang-kadang munculnya masalah rumah tangga dari istri yang marah gara-gara diri kita sendiri. Pernah ada qadhi melihat dia ngomong, ketika aku bermaksiat sama Allah, aku masuk ke dalam rumahku, tiba-tiba istriku jadi rewel, marah. Jadi ngelihat suami nggak senang. Kenapa? Karena ternyata dia hianat sama Allah. Ketika dia bermaksiat, maka Allah buat istrinya jadi nggak senang sama dia. Padahal subhanallah, di luar kita kadang-kadang telepon-teleponan asik. Begitu ketemu masuk lihat istrinya jengkel sama kita. Kalau dipikir secara nalar, lu kok bisa dia kayak gitu? Perasaan tadi asik ngobrolnya. Kenapa begitu masuk rumah tiba-tiba muncul masalah baru? Karena satu hal, kita begitu berpaling dari Allah, Allah buat sekitar kita juga berpaling sama kita. Jadi ini inti masalahnya. Closingnya di sini. Jadi kalau kita ini berbalik sama Allah, yang benci jadi senang. Itu maksudnya. Sampai tunggangannya pun dia mengatakan tunggangannya ikut sama. Padahal binatang ya ikhwah. Tapi kenapa binatang tiba-tiba berubah? Ya karena kita berubah sama Allah Azza wa Jalla. Ini intinya. Jadi carilah sakinah dalam dekatnya dirimu kepada Allah. Maka Allah akan luruskan pasangan. Sebagaimana Allah juga mengatakan, sebagaimana yang sering kita baca di doa. Di mana Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pernah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah ingin menunjukkan kepada hambanya yang beriman, orang-orang yang dicintainya taat sama Allah. Seakan-akan ketika kita mulai taat, Allah kasih hidayah sekitarnya buat ikut taat juga. Ini sebagai hadiah sebenarnya. Jadi istilahnya ketaatan kita nyelamatin banyak orang. Karena dari situ Allah kasih hidayah. Tapi kalau kita nggak mau taat, kita nuntut yang lainnya taat, jadi nggak mungkin. Makanya sering kita nungguin orang baik, baru kita baik. Susah. Mulai dari dirimu sendiri. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum. Allah ngingetin, dirimu sendiri perhatiin dulu. Baru engkau bisa bicara orang lain.
engkau bisa berharap orang lain juga ikut taat. Karena kata Imam Hasan Basri, demi Allah tidak ada yang membuat seorang mukmin sejuk jiwanya dibanding dengan lihat keluarganya taat sama Allah Azza wa Jalla. Itu prinsipnya. Jelas ya, ikhwah? Mudah-mudahan ini jadi penutup. Mau dibuka lagi, Ustaz? Fadhol, Ustaz. Saya takut dengan lirikannya Ustaz Syafiq tadi begini. Saya merasa terintimidasi. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya pernah membaca faedah ringan ya. Jadi Allah itu untuk menggambarkan hubungan suami istri di Al-Quran itu tidak pernah pakai kata hub yang artinya cinta. Tetapi lafadz yang dipakai oleh Allah dan juga Nabi dalam menggambarkan cinta kasih suami istri dengan kata mawaddah. Makanya kan tazawwaju al-wadud, nikailah al-wadud, wanita yang punya mawaddah. Terus di Al-Quran juga pakai mawaddah. Justru kata hub itu dipakai oleh Allah untuk menggambarkan kecintaan imro'atu Aziz kepada siapa? Yusuf. Allah istilahkan pakai kata hub. Jadi di situ ibro yang bisa dipetik, wallahu a'lam bissawab. Hub itu mailul qalb. Hub itu kecondongan hati, merasa ingin memilikinya. Itu kalau untuk suami istri ya. Kalau dengan Allah kita pakai lafadz mafaddah, mafi muskilah, gak ada masalah. Tapi antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, itu Allah lebih memilih kata mawaddah. Karena mawaddah itu tidak sekedar hub yang artinya cinta, kecenderungan hati ingin dekat, ingin memilikinya, ingin selalu bersamanya, rindu. Betul. Tapi Allah memilih dengan lafadz apa? Mawaddah. Berarti ya hub, ya ada pengorbanan, ya ada tanggung jawab, ya ada nasihat, ya ada memaafkan, peduli, cinta kasih dan seterusnya. Artinya kalau berumah tangga gak cukup cinta, butuh hal-hal yang lain yang harus kita pupuk terus. Dan nasihat saya kepada suami dan istri, ikatan kalian adalah ikatan yang halal. Syaitan berusaha sekuat tenaga ingin memutus ikatan halal ini. Jika di antara kalian berdua dalam perdamaian, syaitan berusaha meyakinkan kalian ada perselisihan. Jika di antara kalian suami istri ada perselisihan ringan, syaitan berusaha meyakinkan di antara kalian kedua ada 7 perselisihan pelik yang sulit dipecahkan. Karena tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa di antara target iblis adalah memecah belah suami istri. Maka hendaklah kita maafkan istri kita. Kita harus sabar, mengapresiasi kebaikannya, memaafkan kekurangannya. Dan begitulah suami istri harus saling bersabar, harus saling memaafkan. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentremkan rumah tangganya, dibahagiakan keluarganya, ditambah istrinya. Closing iki. Ini closing tenanan iki. Ini sengaja biar Ustaz Syafiq mau ngomong sengaja. Oh. Ndak, jamaah saya tidak mau ngomong. Ya, nah rasa penutupan dari semuanya itu perlu menjadi ya penyemangat kita dalam kehidupan ini. Yang jelas banyak hal terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita dalam kehidupan ini. Tapi nasihat dari para ustadz tadi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama itu insya Allah bisa mendampingi kehidupan rumah tangga. Jadilah antum seperti lebah, jangan jadi seperti lalat ya. Lebah itu datangnya ke tempat yang baik-baik, dia bawa yang baik-baik. Jangan cuma ngelihat kepada kekurangan suaminya buat para istri, lupa dengan kebaikannya. Antum juga sebagai seorang suami fokus dengan yang baik-baik dari istri antum. Jazakumullah khair. Ana berterima kasih kepada para asatidzah yang telah mendampingi ana. Insyaallah, makasih banyak. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ana serahkan ke Cak. Cak sapa iki Ustaz? Kita berdoakan para saudara atas waktunya saya jawab. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Insya Allah kajian seperti ini hanya booster ya, tetapi kajian-kajian selanjutnya beliau Ustaz Fadlan ada banyak di Masjid Surabaya,
Pak Syafiq, Ustaz Syarif, dan Ustaz Dr. Mariano semua banyak kajian-kajian di masjid, tolong datangi. Nah itu yang justru lebih utama. Seperti ini adalah kemudian penambah gairah saja, tapi kemudian yang di masjid itu yang utama, insya Allah. Begitu saja. Dan masya Allah, kerukunan ketawaduan para ustaz di depan ini wajib kita contoh. Ya, saya ulang lagi, wajib kita contoh. Jadi jangan sampai ada perselisihan, karena ustaz kita aja rukun. Maksudnya ini orang nggak rukun. Nah, dari ya. Seperti itu, insya Allah. Kita ini rukun, Zat. Benar nggak rukun dari tadi antum lihat itu. Oh, masya Allah. Antum melihat kepada kelebihannya, tidak kepada kekurangannya. Masya Allah. Jazakallah khair, syukran. Ini akan dilanjutkan kalau saya akan Saya tunggu. Fadol apa ini maksudnya? Fadol pergi kita.